Melva Aprila Sabrina Akoita. Iya. Terima kasih sudah mau meluangkan waktu untuk berbagi dengan teman-teman. Iya, sama-sama Tan. Apa kabarnya sayang? Alhamdulillah kabar aku baik Tan sekarang. Melva sekarang usianya berapa? 18 tahun. 18 tahun ya. Kapan pertama kali Melva menyadari ada yang tidak beres dengan kesehatan Melva? Waktu pertama kali aku ngerasa di badan aku ada yang gak enak itu aku usia 14 tahun. Aku kayak ngerasa sakit di pinggang gitu, di pinggul. Cuma karena aku orangnya nggak banyak ngeluh ya, jadi ya udah aku pikir ya cuma mau haid biasa aja gitu. Karena kan kadang kalau mau haid tuh suka sakit ya pinggang gitu. Jadi tetap aku tahan gitu. Cuma nggak beresnya tuh aku ada acara, terus aku jatuh karena sakit pinggang nih, kepleset, langsung dibawa ke rumah sakit. Karena awalnya dibawa ini dulu pijit, karena kan dipikir sakit nih pinggang kenapa Karena gitu kan. jatuh pada saat itu tiba-tiba. Iya, akhirnya dipijit terus tetap sakit kok, malah lemes kan, kayak jadi lemes gitu ya badan tuh karena habis jatuh kan. Terus ternyata malah sampai ke tangan juga gitu kan. Terus makin aneh, kok abis jatuh nggak bisa jalan, terus tapi kok ke tangan juga gitu lemesnya. Akhirnya Jadi menjalar ke tangan sakitnya itu. Iya. Dari jatuh. Dari jatuh. Awalnya berasa ke pinggang, tiba-tiba tangan juga sakit. Iya, tangan juga. Tangan tuh awalnya tahu tangannya nggak beres tuh karena kan minta minum, mau minum tuh nggak bisa pegang gelas kayak gini. Kok tangannya nggak bisa, jari-jari tuh nggak bisa kayak gini kokoh gitu buat pegang gelas. Akhirnya kata mama, udah yuk kita ke rumah sakit aja karena masa jatuh Baru pertama kali merasakan itu. Iya. Hal itu. Sebelumnya nggak pernah ada perasaan yang nggak bisa pegang gelas atau apa? Enggak. Sebelumnya aku baik-baik aja. Kayak aku kan itu lagi masih sekolah ya, masih mondok. Jadi mondok seperti biasa aja, cuma tiba-tiba pas jatuh itu jadi kok sampai nggak bisa megang gelas tuh kayak aneh kan. Akhirnya dibawa ke rumah sakit, terus dicek darah. Terus pas cek darah ternyata dikasih tahu kaliumnya ini cuma 1. Kenapa Bu kaliumnya cuma 1, kok bisa gitu. Sedangkan kita kan awam ya, nggak tahu kalium ini apa gitu. Terus akhirnya dijelasin kan sama dokter, harusnya manusia tuh normalnya itu kaliumnya tuh 6. Tapi kok Melva ini cuma 1, sedangkan dari 6 ke 5 aja tuh butuh waktu 3-4 tahun untuk turun itu. Sedangkan aku nih 1, akhirnya diopname di situ gitu. Nah, ngelihat seperti itu, pemeriksaan dokter mendiagnosis Melva apa? Hipokalemia, kekurangan kalium aja awalnya. Kekurangan kalium. Karena kan kaliumnya cuma 1 kan. Akhirnya diopname biasa, terus naik lagi dari 1 tuh naik jadi 4. Akhirnya ya udah keluar gitu. Keluar dari rumah sakit. Ternyata itu nggak bertahan lama, cuma 3 bulanan kemudian gitu lagi. Kambuh lagi. Yang apa yang Melva rasakan pertama kali ketika jatuh itu kambuh lagi di 3 bulan setelah keluar dari rumah sakit. Iya. Terus lemes gitu kan, kayak orang nggak punya tulang jadinya. Terus akhirnya dibawa lagi ke rumah sakit kan. Tapi ya dokter tetap bilang ini hipokalemia gitu, ini kaliumnya kurang gitu. Jadi itu tuh kayak gitu terus tuh sering banget, sampai 6 kalian gitu kan ke rumah sakit terus. Selama 3 bulan itu 6 kali Melva ke rumah sakit? Enggak, maksudnya beberapa kali hipokalemia tuh hampir 6 kalian lebih gitu. Diagnosisnya hipokalemia. 6 kali didiagnosis hipokalemia. Iya, kurang lebih tuh 6 kali. Gejala apa yang paling mengganggu Melva ketika didiagnosis hipokalemia?
Gejala apa yang paling mengganggu? Paling mengganggu banget itu pas di diagnosis hipokalemia tuh ini, aku nggak bisa jalan gitu kan, aku lemas gitu. Kan bingung ya, kenapa kok lemas gitu, kayak orang lumpuh, sedangkan nggak kenapa-kenapa tapi kok lumpuh gitu. Jadi ngeganggu karena jadi nggak bisa aktivitas, nggak bisa sekolah karena kan waktu itu masih sekolah ya, jadi izin terus, bahkan sampai akhirnya nggak bisa ikut PPDB, nggak bisa ikut Ujian. iya ujian juga akhirnya online. Ya itu karena nggak bisa jalan, itu lumpuh gitu, kayak lumpuh sementara sih pas kaliumnya turun aja. Tapi kan tetap aja ya, kita biasanya bergerak beraktivitas akhirnya cuma di kasur aja gitu, nggak enak banget. Itu berapa tahun Melva? Dari umur 14 tahun, berapa lama Melva bisa bangun dari tempat tidur gitu kan, merasakan gejala yang lemes? Berapa lama Melva merasakan itu? Kalau pas lagi lemas itu sih, kalau misalkan udah di opname, dimasukin cairan gitu kan, di infus, paling kayak hampir 2 mingguan tuh udah biasa lagi. 2 Cuma mingguan bisa beraktivitas seperti iya, biasa. seperti biasa lagi. Udah nggak Normal berasa lagi. apa-apa. Cuma ya Itu harus diopnam dulu. iya, Diopnam itu berapa lama? 2 mingguan 2 mingguan diopnam. di opnam. Keluar Buat di rumah sakit nambahin. diopnam 2 minggu untuk menambahkan kaliumnya. Iya, Setelah keluar 2 minggu dari rumah sakit, bisa aktivitas lagi, bisa sekolah lagi, bisa ya berkegiatan lagi di nggak rumah. ada gejala yang menyakitkan ketika keluar dari rumah sakit. Nggak ada. Setelah diopnam, setelah disuntik kalium istilahnya, Iya, setelah di booster kalium sama dokter. Normal Seperti lagi, biasa, seperti nggak biasa ada aja. rasa sakit apa-apa, nggak ada lelah, nggak ada Nggak ada. Bener-bener ya udah, aku enjoy banget nih ngejalanin hidup. Cuma ya itu nggak berjalan lama. Bertahan Nggak berapa bertahan lama? lama. Kayak 3 bulanan, 4 bulanan tuh aku kayak gitu lagi. Masuk lagi ke rumah sakit, Masuk ke lalu rumah sakit. Di opnam lagi? ditambahin lagi kalium, dimasukin lagi obat itu. selama 2 minggu lagi diopnamnya. Iya, kurang lebih Keluar? 2 mingguan terus. Keluar 3-4 bulan sama lagi harus Iya, ke rumah gitu sakit lagi. Sampai aku kayak capek kan, setelah udah 3 kali kayak gitu, kayak aku nih kenapa kok kayak gini mulu gitu kan. Terus tapi dokter selalu bilang hipokalemi. Akhirnya aku coba rubah pola makan, pola hidup aku mulai kayak akhirnya kan aku sekolah udah lulus, aku pilih sekolah paket, karena kalau misalkan sekolah formal juga nanti gimana, karena masa nggak bisa jalan mulu, izin mulu gitu kan. Terus jadi setiap pagi tuh aku olahraga pagi, jalan gitu. Terus ngerubah pola makan juga, aku tuh gak doyan sayur sama sekali kan, waktu dari aku kecil sampai pas aku sakit tuh 16 tahun tuh aku baru makan sayur. Baru mulai merubah karena sakitnya yang Melva rasakan, Melva akhirnya merubah pola makan salah satunya. Iya, karena aku udah kayak ngerasa aduh kok ini gini ya gitu. Terus dokter juga bilang makan sayur ya, makan buah gitu. Akhirnya aku makan sayur, makan buah, terus sampai aku tuh ngejus bayam sama pisang yang mentah-mentah gitu kan, aku minum ya demi aku sehat gitu. Tapi ternyata luar biasa, kayak gitu lagi setelah udah ngejaga semuanya, tapi tetap kayak gitu. Akhirnya dibawa lagi ke rumah sakit, tapi yang berbeda dari rumah sakit yang sebelum-sebelumnya. Terus dokter yang ini bilang ini kayaknya suspek Bartter syndrome. Terus itu apa, kan kita juga nggak tahu ya. Terus searching dijelasin juga sama dokter, ternyata penyakit itu tuh harus minum obat seumur hidup. Iya, Bartter syndrome itu kelainan ginjal yang langka. Iya. Itu menurut dokter setelah berapa tahun Melva
ini? Dari 14 tahun sampai 17 tahun. Berarti 3 tahunan. 3 tahun baru dokter Baru. menyatakan diagnosisnya itu bukan Iya. hipokalemia. Tapi suspek, Tapi masih dicurigai gitu kan. Diagnosis dokter itu suspek Barter syndrome. Barter syndrome. Kelainan ginjal. langka gitu. Kelainan Karena ginjal genetik. yang langka. Terus akhirnya dioper kan, dirujuk ke rumah sakit Cipto, karena di RSUD waktu itu aku masih usia anak, belum ada dokter ginjal anak. Akhirnya di Cipto aku ngejalanin pengobatan sampai saat ini sih. Nah, ketika Melva pertama kali didiagnosis suspek Barter syndrome, apa yang Melva rasakan? Aku sempat ngedown sih, karena pas aku tahu ternyata harus minum obat seumur hidup tuh yang kayak wow, minum obat seumur hidup gitu kan. Berat sih, karena aku suka beraktivitas, jadi harus meminimalisir semuanya kegiatan-kegiatan aku. Terus yang paling aku sedihin tuh aku harus minum obat seumur hidup dan penyakit itu nggak bisa disembuhin gitu. Yang aku rasain. Apa tantangan terbesar Melva ketika Melva tahu bahwa Melva diagnosis suspek Barter syndrome? Melva kan harus bolak-balik ke dokter, gitu kan, ke rumah sakit. Apa tantangan terbesar Melva ketika Melva seperti itu gitu loh? Aku jadi nggak bisa melakukan aktivitas yang biasanya aku, yang sebenarnya nih diri aku pengen olahraga, pengen ngelakuin kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, yang banyak gitu. Tapi ternyata si fisik ini nggak bisa menolerir itu. Jadi sedangkan akunya semangat tapi kondisi tubuh akunya lemah gitu. Jadi itu tantangan banget buat aku. Kayak aku pengen kuliah, pengen banyak hal yang aku pengen gitu kan, yang aku impiin, tapi ternyata kondisi fisiknya yang gak memungkinkan itu. Jadi tantangan banget buat aku. Apa yang Melva lakukan ketika Melva menyadari bahwa itu tantangan terbesar Melva gitu loh? Apa yang Melva lakukan untuk membangkitkan bahwa gue bisa melalui ini gitu loh? Aku awalnya kan pasti ngedown ya. Terus aku tuh kayak disemangatin lah sama beberapa teman, kerabat juga. Kayak ada satu quote tuh bilang gini, kayak Tuhan tuh gak akan nyiptain ujian yang besar kalau hadiahnya kecil. Dan yang bikin aku bangkit lagi tuh oh iya, berarti aku mau dapat hadiah yang besar nih dari Tuhan. Jadi ya udah, aku semangat deh walaupun kondisi aku kayak gini gitu. Luar biasa, sisi positif Melva adalah seperti itu ya. Iya. Membangkitkan bahwa kamu bisa melalui ini dengan baik gitu. Iya. Nah, Melva, ketika Melva begitu lama menanti bahwa oh akhirnya gue di suspek ini ya gitu kan, udah jelas nih diagnosis dokter. Nah, pemahaman Melva terhadap diagnosis itu apa? Barter syndrome menurut Melva apa? Pemahamanku, karena aku kan cuma searching ya. Karena mama itu nggak pengen aku tahu sebenarnya aku nih kenapa, sakit apa gitu. Jadi lebih ke mama sama dokter aja yang ngomongin itu gitu. Akhirnya aku searching, terus ternyata yang aku tahu ini penyakitnya nggak bisa disembuhin, terus harus minum obat seumur hidup. Itu doang sih yang aku tahu tentang Barter syndrome itu, karena nggak banyak aku tahu. Melva menerima itu? Awalnya sih enggak, aku yang ngedown banget, aku nangis mulu, kayak berat ya. Sedangkan memvalidasi sakit itu. Akhirnya bagaimana Melva bisa menerima bahwa oke, aku sakit ini? Bagaimana Melva menerima hal itu? Ya itu tadi yang teman-teman aku support juga. Jadi alhamdulillah punya teman-teman yang baik juga, sama keluarga yang support. Luar biasa. Jadi aku kayak ngerasa bangkit gitu dari keterpurukan gitu kan. Ya akhirnya
aku bisa semangat lagi tuh karena yang quote yang tadi itu kan. Jadi aku makin kayak aku harus semangat nih, hidup aku juga bakalan tetap berjalan gitu kan. Good. Jadi aku nggak boleh sedih mulu, aku harus bangkit. Betul, Pokoknya betul, betul. aku masih muda, masih panjang perjalanan ke depan gitu. Luar biasa, luar biasa. Kamu memahami itu dan menerima itu dengan cara kamu seperti itu, bangkit gitu dan menerima itu. Nah, Melva, berpengaruh nggak ketika kamu merasa ini? Bagaimana kamu melakukan aktivitas dengan suspek Bartter syndrome ini? Berpengaruh banget ya, karena suspek Bartter syndrome itu yaitu bikin aku jadi nggak bisa gerak ya. Aku nggak bisa aktivitas, sedangkan aku harus aku kan kegiatannya ngajar, jadi aku harus ngajar, tapi akhirnya nggak bisa ngajar karena yaitu Melva ngajar apa? Sorry, Melva ngajar apa? Aku ngajar TPA, ngajar pengajian anak-anak kecil gitu, baca Iqra gitu. Jadi kalau Melva ketika gejala itu kambuh, iya, akhirnya aku Melva berasa itu yang menghambat ini Melva, Iya, kegiatan Melva sakit benar. itu. Karena aku nyaman banget nih sama ngajar gitu kan, aku seneng gitu ketemu ya murid-murid gitu kan, kayak mereka tuh yang kayak jadi bikin aku semangat. Tiba-tiba si suspek Bartter syndrome ini kayak bikin aku jadi nggak bisa ngajar. Ya itu sih Tan yang menghambat tuh, karena gejalanya kan lemes terus ya, lemesnya tuh yang sampai nggak bisa gerak gitu. Itu jadi penghambat besar. Iya. Lalu apa saran Melva ke anak-anak yang mempunyai gejala sakit yang sama kamu? Ya saran aku sih langsung konsultasikan aja ya, karena kita juga nggak bisa cuma nebak-nebak gitu kan. Buru-buru konsultasi aja ke dokter supaya tahu yang sebenarnya nih penyakitnya apa. Karena aku aja awalnya kan aku tahan-tahan sendiri, ternyata dampaknya besar dan ternyata penyakitnya juga lumayan mengagetkan. Iya. Dengar penyakit Bartter syndrome ini, Melva takut nggak? Aku lebih takut sih enggak ya, cuma lebih kayak ngerasa, karena kan di suspek Bartter syndrome kan aku harus minum obat terus gitu ya, terus kenapa aku masih tetap hidup gitu. Jadi malah akunya jadi yang kayak ngedown, yang nyerah gitu. Bukan takut, justru malah kayak ya aku capek lah, masa aku minum obat terus lelah gitu. Lelah karena itu. Apa yang membuat akhirnya Melva bangkit gitu loh? Oh iya, aku untuk mempertahankan aku supaya sehat dan bisa beraktivitas, salah satunya dengan meminum obat gitu loh. Apa yang akhirnya Melva bisa menerima itu? Kan udah berjalan beberapa bulan ya aku minum obat, konsumsi obat itu. Terus ternyata ya kalau aku minum obat aku nggak akan kayak gitu, nggak akan lemes, nggak bisa beraktivitas. Terus akhirnya aku punya banyak kan aku punya banyak mimpi gitu. Oh iya, aku tetap bisa kok ngelakuin bisa meraih mimpi-mimpi aku nih. Karena sambil minum obat juga nggak apa-apa, yang penting aku bisa sampai pasti nih ke mimpi aku gitu. Jadi bisa capai mimpi aku. Cita-cita dan mimpi, banyak mimpi Melva yang ingin Melva raih, akhirnya Melva menerima untuk minum obat ini ngebuat gue bisa beraktivitas dan bisa mensupport mimpi-mimpi Melva. Iya, jadi udah yang di fase ikhlas, bangkit kayak, gitu ya, bangkit gitu loh. Karena ketika kamu minum obat kamu bisa kuat dan kamu bisa ngeraih semua yang aku impiin, yang aku cita-citakan gitu. Ya, Melva punya istilahnya punya hal yang khusus gitu kan, punya kondisi badan yang khusus. Melva merasa nggak berbeda dengan teman-teman yang lainnya? Merasa banget ya. Apalagi kan aku masih 18 tahun ya, teman-teman aku banyak ikut organisasi, banyak ikut acara, apalagi sekarang pada kayak kan baru lulus ya SMA nih, pada muncak, pada
ya banyak ngelakuin kegiatan dan aku yang kayak, oh ya udah Mel, tahan, sabar gitu, kamu gak bisa kayak mereka gitu. Melva pernah nggak merasa dikucilkan dengan kondisi Melva yang sekarang? Enggak sih. Wah, Aku luar ngerasa nggak biasa. dikucilkan karena teman-teman aku tuh yang bener-bener support gitu, kayak justru mereka tuh yang ngimbangin aku, kayak Mel, kita olahraga bareng yuk, tapi nggak apa-apa kalau lu capek, lo istirahat aja gitu. Justru nggak ada dikucilin sama sekali, malah mereka yang bener-bener support aku, jangan makan ini ya Mel, nanti lo kayak gini gitu. Luar biasa. Banyak teman-teman ternyata yang di sekeliling Melva begitu aware-nya, begitu sayangnya sama Melva ya. Iya. Luar biasa banget. Terima kasih untuk teman-temannya Melva yang begitu support Melva dengan luar Iya. biasa. Makasih. Dan tentunya juga keluarga, mama, Iya, mama, adik-adik gitu ya, papa gitu ya. Nah Melva, pernah nggak penyakit ini mempengaruhi kepercayaan diri Melva? pernah banget. Nah bagaimana Melva ketika aku nggak pede, bagaimana Melva mengatasi itu? Aku memvalidasi dulu ya perasaan aku yang kayak, aduh kayaknya aku nggak bisa deh keluar gitu. Jadi ya udah, aku di kamar dulu gitu, cari ketenangan, cari hal yang bisa aku lakuin di kamar yang bikin aku jadi seneng gitu kan, karena kan bahagia ya kuncinya biar kita nggak larut-larut gitu. Betul luar biasa itu. Jadi ya udah, aku di kamar karena aku senengnya nyanyi, ya udah aku nyanyi aja di kamar, biar ya walaupun aku nggak bisa kayak mereka tapi aku tetap seneng nih di dalam kamar juga gitu. Lagu yang paling favorit Melva itu apa? Paling favorit lagunya itu, aduh lupa lagi. Siapa penyanyinya? Penyanyinya juga lupa, cuma aku sering banget nyanyiin itu. Jadi inti lagunya tuh kayak refnya seperti apa? lupa banget, cuma inti di lagu itu kan lagu barat ya. Nah kayak dunia nih nggak tahu gitu apa yang aku rasain gitu. Jadi ya udah, ini cuma aku doang yang bisa rasain, jadi ini aku pendem sendiri gitu, karena dunia nggak akan ngerti mau aku jelasin kayak gimana pun gitu. Tahu kalian? I don't want the world to see me, 'cause I don't think that they understand. When everything's made to be broken, I just want you to know who I am. Lagu itu, Iris itu yang bisa mewakili perasaan Melva, walaupun itu cuma di refnya gitu kan. Sama satu lagu, ini lagu Indonesia, cuma itu lagunya baru sih, cuma Lagu pas apa? denger itu kayak langsung oh iya gitu. Lagunya Jiwa yang Bersedih. Menangislah, kan kau juga manusia. Mana ada yang bisa berlarut-larut, berpura-pura sempurna. Sampaikan pada jiwa yang bersedih, begitu dingin dunia yang kau huni. Selama ini kau hebat, hanya kau tak didengar. Menangislah, kan kau juga manusia. Mana ada yang bisa berlarut-larut, berpura-pura sempurna.
lagu-lagu tersebut membuat Melva merasa seperti apa? Kayak memvalidasi perasaan aku aja sih itu lagunya gitu. Oh gitu. Jadi salah satu memvalidasi perasaan kamu itu melalui lagu gitu loh. Setelah kamu mendengar lagu itu, menyanyikan lagu itu, apa yang kamu rasakan? Ya pasti kayak sedih ya, kayak ke-distract kan, lagunya sedih gitu. Tapi ya udah, jadi kayak plong aja gitu, aku udah nyanyi lagu itu gitu. Merasa bahwa oh iya sudah tervalidasi, ada kalimat yang mewakili itu. Iya. Apa yang membuat Melva kuat melalui ini semua? Yang membuat aku kuat ya karena support dari orang tua, dari keluarga, sama teman-teman juga. Terus yang bikin aku kuat juga karena hidup aku masih panjang. Betul, Cita-cita aku masih harus digapai gitu. Luar biasa. Ketika orang bertanya tentang apa yang diderita Melva, bagaimana Melva menjelaskan itu? Itu yang agak sulit ya, karena kan sampai sekarang masih suspek Bartter syndrome. Jadi aku juga kayak bingung mau ngejelasin ke teman-teman aku nih gimana. Tapi nggak bisa, kan pasti pemahaman temanku kok nggak bisa capek sih, pasti aneh gitu kan. Cuma ya udah, jadi kalau mereka tanya ya aku sakit, tapi aku belum bisa jelasin ke kalian penyakitnya karena aku masih dalam pengobatan, masih banyak yang harus diperiksa. Aku bilang gitu. Oh, akhirnya Melva menjelaskan seperti itu ke teman-teman. Iya. Tanggapan teman-teman? Lebih kayak oh gitu ya Mel, ya udah yang kuat gitu ya, support semua sih teman-teman aku. Dengan dalam tanda kutip keterbatasan itu, Iya. apakah mengubah cita-cita harapan Melva gitu loh? Enggak sih, tetap yakin aja aku. Luar biasa. Kalau tante boleh tahu, apa cita-cita Melva? Cita-citaku yang paling pertama sih aku pengen sukses banget ya. Cuma Amin. aku tadinya mau jadi guru itu. Cuma setelah aku banyak tahu guru begini begitu, maksudnya pro kontranya jadi guru gitu, akhirnya aku pengen jadi translator. Oh good. Tadinya aku mau ambil pendidikan bahasa Mandarin. Cuma karena akunya nggak kuat, akhirnya karena agak susah ya, karena kan huruf-hurufnya mereka beda ya sama Indonesia. Akhirnya aku ambil pendidikan bahasa Inggris. Interpreter atau translator? Ya pengennya sih dua-duanya. Cuma ya itu makanya ambil pendidikan bahasa Inggris supaya bisa dua-duanya Good. Luar biasa. Siapa sosok yang menginspirasi Melva? Ada nggak sosok yang menginspirasi Melva? Ada. Kalau yang menginspirasi itu ayah, almarhum ayahku. Ayahku tuh orangnya, walaupun kan ayah juga sakit ya, jadi dia tetap kuat, tetap ya udah berusaha sama orang lain tuh nggak tahu apa yang dia rasain, jadi dia pendem aja gitu semuanya. Dan aku kayak ngerasa kayaknya aku harus jadi kayak ayah supaya orang-orang juga nggak terlalu overthinking sama keadaan aku gitu. Jadi nggak mau menyusahkan. Iya. Dengan berusaha untuk bisa menyelami diri, menahan gitu kan. Karena it's okay. It's okay sayang. It's okay. Nggak apa-apa. Karena kita pengen nggak menyusahkan orang ya. Iya. Luar biasa. Kamu masih usia segini tapi kamu begitu. Nanti nggak bisa. Luar biasa. Karena bagi kita memang yang istilahnya dianugerahi gitu kan, sakit yang nggak pada umumnya atau sakit yang didiagnosis memberatkan,
ini memang kita pengen kita pengen memang tidak menyusahkan orang. Tapi tenang aja, tante juga yakin bahwa thank you. Tante juga yakin bahwa orang-orang itu nggak merasa disusahkan ke orang. Jadi sosok yang menginspirasi aku. It's okay. Selain ayah, selain apa papa ya? Ayah yang menginspirasi, sosok yang menginspirasi selama ini Melva, ayah. Iya, ayah aja sih. Kalau untuk sakit itu ya kayak gak banyak ngomong, gak banyak ngeluh gitu. Jadi aku kayak aku harus kayak ayah, nggak usah banyak ngeluh, ya udah selagi aku masih bisa tahan ya aku tahan aja sendiri gitu. Apa mimpi terbesar Melva saat ini? Mimpi terbesar aku pengen sukses supaya aku bisa ngerubah kondisi keluarga aku yang sekarang. Luar biasa. Lalu bagaimana Melva melihat diri Melva 5 tahun ke depan? Ya, aku harap ya aku jadi orang yang sukses. Amin. Aku udah sembuh, maksudnya udah bisa menerima semuanya, kondisiku dan lebih baik tentunya, lebih dengan baik. sakit yang diderita. Iya, terus lebih bahagia. Amin. Terus keluarga juga bahagia, itu sih. Lalu apa pengalaman terbesar Melva dari perjalanan 14 tahun sudah merasakan gejala yang tidak pada umumnya, lalu akhirnya timbul suspek Bartter syndrome, saat ini juga lagi menjalani pengobatan dengan suspek itu. Bagaimana Melva melihat pengalaman apa yang Melva dapat dari perjalanan ini, perjalanan sakitnya Melva? Pengalaman yang aku dapat kan aku berobat di Cipto ya, aku banyak ngelihat orang-orang lain juga yang ternyata mereka juga sakit, yang mungkin ada yang banyak bahkan yang lebih parah dari aku. Jadi itu sih menurut aku jadi hikmah aja buat aku, jadi aku ambil positifnya bahwa gitu. Kamu nggak sendiri kan. Iya, masih banyak orang lain juga Iya. mengalami hal yang sama gitu kan, tapi mereka juga berharap bangkit kan, kayak apa yang Melva rasakan, apa yang Tante rasakan gitu loh. Kita nggak takut dengan diagnosis yang mengejutkan atau menakutkan ini. Apa kalimat untuk diri kamu merasa bahwa aku harus bangkit lagi? Ya Mel, sebenarnya aku nih kuat karena teman-temanku juga nggak merasakan apa yang aku rasakan. Jadi aku ngerasa aku hebat dengan apa yang ada, dengan kondisi aku nih aku hebat gitu. Jadi aku bangkit karena aku juga baik kok, walaupun nggak sama kayak mereka, cuma kan struggle aku juga berat gitu. Tapi kamu bisa melalui itu. Luar biasa. Jadi aku kuat karena aku merasa walaupun aku berbeda tapi aku kuat. Satu kalimat terakhir, apa yang kamu mau bilang ke mama? Makasih banyak sama mama karena udah terus ngurusin aku, udah terus ngerawat aku. Makasih pokoknya. Aku banyak ngerepotin tapi mama tetap ngurusin aku. Aku sayang sama mama, walaupun kata mama aku judes, tapi aku sayang. Terima kasih Melva.
Tante yakin Bisa. bahwa kamu bisa melalui ini semua dan kamu bisa meraih cita-cita kamu. Amin. Terima kasih sayang. Ya, sama.